Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Info Korea Mandiri. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara mendaftar ujian EPS Topik. Mungkin bagi pemula atau orang yang ingin kerja ke Korea, ingin tahu cara proses ke Korea seperti apa. Yang pertama kita harus mendaftar ujian EPS Topik ya, bagi orang yang ingin kerja ke Korea, karena ujian EPS Topik itu syarat untuk kerja ke Korea dengan resmi melalui sistem G2G Korea. Kalau kita lulus ujian EPS Topik, kita dapat sertifikat untuk melamar kerja ke Korea melalui PP2MI, terus melalui HRD Korea. Yang pertama kita buka website PP2MI di www.g2g.pnp2tki.go.id atau www.http://pp2mi.go.id. Nama PP2MI ini nama baru ya, dulu itu namanya PNP2TKI. Terus yang kedua, pendaftaran CPT umum manufaktur atau CPT umum fishing perikanan. Di Indonesia, ujian EPS Topik itu ada dua. Yang pertama CPT umum dan yang kedua CPT khusus. Pengertian CPT umum itu untuk pemula atau orang yang belum pernah bekerja di Korea. Kalau CPT khusus itu dikhususkan untuk ex Korea atau orang yang pernah bekerja di Korea. Bedanya, kalau CPT umum siapa saja bisa ikut ujian, termasuk yang pernah bekerja di Korea itu ikut ujian CPT umum itu bisa, tapi dengan syarat tertentu. Dan pengertian CPT khusus itu dikhususkan untuk orang yang pernah bekerja di Korea. Jadi kalau yang pemula atau yang belum pernah bekerja di Korea itu nggak bisa ikut ujian CPT khusus. Dan CPT umum manufaktur ataupun fishing itu 1 tahun sekali diadakan di Indonesia, sedangkan CPT khusus itu kadang 2-3 kali ada ujian dalam 1 tahun. Jadi masih banyak ujian CPT khusus dalam setahun. Oke, langsung saja. Di sini ada kolom pendaftaran CPT umum manufaktur dan sebelahnya pendaftaran CPT umum perikanan. Sebelahnya lagi pendaftaran CPT khusus. Kalau kita pengen daftar ujian EPS Topik manufaktur, kita klik pendaftaran CPT umum manufaktur. Kalau kita pengen daftar ujian CPT umum perikanan, kita klik yang pendaftaran CPT umum perikanan. Nah, nanti begitu info pendaftaran ujian EPS Topik dibuka, tergantung kita mau daftar apa ya. Misalkan infonya itu pendaftaran CPT umum manufaktur atau ujian manufaktur dulu. Kalau kita mau ikut, kita akses websitenya PP2MI, kita isi formulirnya. Kalau kita pengen daftar ujian fishing, kita akses website PP2MI dan kita isi formulirnya. Di sini ada keterangan isi data pra pendaftaran sebagai berikut. Data diri, nama kita, nama lengkap, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor NIK, KTP harus valid ya, KTP aktif, jangan KTP abal-abal. Terus status pernikahan dan pendidikan terakhir. Kita
punya ijazah pendidikannya apa, misalkan SMP atau paket C, terus SMA. Kalau mau langsung pakai sarjana juga nggak apa-apa, tapi saya saranin pakai yang SMA aja. Terus agama diisi dengan kepercayaan masing-masing. Masa tinggal di Korea. Nah, di sini bagi yang belum pernah kerja di Korea diisi dengan kurang dari 5 tahun. Terus kalau kita udah pernah tinggal di Korea berarti diisi dengan masa tinggal lebih dari 5 tahun ya. Terus mempunyai paspor. Nah, kalau kita punya paspor kita centang jika punya. Kalau kita nggak punya paspor kita nggak perlu centang. Nah, ini ada kolom pengisian paspor kalau kita punya paspor. Kalau kita nggak punya paspor kita lewatin saja. Terus ini kolom kontak, kita isi dengan sesuai domisili tempat tinggal kita, sesuai KTP. Dan di nomor telepon harus benar ya. Terus dan email kita harus email aktif, jangan email abal-abal, karena nanti buat menerima email dari PP2MI. Kalau kita sampai lulus kita nanti juga menerima informasi dari PP2MI ya, termasuk nomor telepon kita nanti kan dihubungi sama PP2MI kalau kita lulus, kita proses sending atau apa gitu. Jangan email abal-abal. Dan data orang tua, nama ayah, nama ibu, tempat tinggal orang tua diisi sesuai data mereka. Dan sektor usaha ini kita isi dengan misalkan wira swasta atau pegawai atau apa atau buruh, nanti ada pilihannya sendiri-sendiri. Dan data bank ini sesuai rekening tabungan kita. Misalkan kita punya BCA atau BRI atau BNI yang merujuk buat pendaftaran online, buat pembayaran biasanya kemarin itu BNI. Jadi misalkan nanti kalau ada pengumuman pra pendaftaran online kita bikin rekening tabungan BNI, atau kalau nggak mau bikin juga nggak apa-apa, ini cuma buat formalitas mengisi data bank. Dan upload dokumen. Di sini kita isi dokumen kita masing-masing ya. Dokumennya nggak boleh dari 1 MB ukurannya. Misalkan 700 KB, 800 KB atau 900 KB maksimal ya 1 MB maksimal, nggak boleh lebih dari 1 MB, nanti ditolak, nggak bisa masuk ke pengisian. Kita isi KTP, paspor kalau ada, foto, buku tabungan, ijazah, surat keterangan hasil pemeriksaan buta warna. Terus di sini saya akan menjelaskan perbedaan pendaftaran ujian manufaktur dan phishing itu di sini. Biasanya dokumen-dokumen tambahan itu ada di sini. Misalkan kalau untuk phishing biasanya ada tambahan sertifikat pelatihan training basic seperti atau PST, terus dokumen pendamping lainnya kalau untuk phishing. Kalau untuk manufaktur itu cuma dokumen yang singkat ya, yang sedikit, cuma KTP atau paspor, foto, buku tabungan, ijazah, dan surat keterangan hasil pemeriksaan buta warna. Pendaftaran hanya dapat dilakukan 1 kali.
Nah, di sini kita itu bisa daftar cuma sekali doang ya, jadi nggak boleh double. Makanya kalau kita udah ngisi formulirnya, kita cek lagi sebelum klik daftar, jangan sampai data kita double. Jadi jangan sampai ada yang salah sebelum kita klik tombol daftar ini. Jadi saran saya, nanti kalau sudah ngisi formulir semuanya, kita cek lagi dari atas sampai bawah. Nanti kita kalau udah benar baru diklik tombol daftarnya, jangan sampai salah ya. Jika Anda berhasil melakukan pra-pendaftaran, maka akan muncul sebagai berikut: berhasil melakukan pra-pendaftaran. Di keterangan ini, bukti pra-pendaftaran dapat didownload melalui link di bawah dan melalui email sesuai pra-pendaftaran. Berarti nanti ada link yang masuk ke email kita buat ngedownload hasil pra-pendaftaran. Emailnya yang sesuai tadi ya, yang diisi di kotak formulir emailnya. Terus jadwal verifikasi akan diumumkan melalui website PP2MI dan G2G. Nanti ada pengumuman jadwal verifikasi diumumkan di website PP2MI. Jadi setelah melakukan pendaftaran kita santai dulu. Terus berkas untuk dibawa ke tempat verifikasi data, biasanya itu bukti pra-pendaftaran yang dicetak, terus KTP asli dan file KTP yang bentuknya JPG, paspor asli dan yang bentuknya JPG. Kalau kita tadi misalkan daftarnya pakai KTP ya kita pakai KTP, kalau pakai paspor ya kita pakai paspor, pilih salah satu saja. Dan foto berwarna ukuran 3,5 kali 4,5 berlatar belakang putih sebanyak 6 lembar. Berarti foto kita bawa 6 lembar dan file jenis JPG ya. Terus buku tabungan asli sama file JPG, ijazah asli sama file JPG nya, terus surat keterangan hasil pemeriksaan buta warna kita bawa surat aslinya yang dari dokter, puskesmas atau rumah sakit. Terus file JPG, file PDF dibawa. Jadi jenis-jenis file JPG sama PDF kita masukkan ke flashdisk. Jadi kita nanti verifikasi, kita bawa bukti fisik dan bawa bukti soft filenya. Di sini tanda bukti pra-pendaftaran bisa di-download. Nanti kalau kita sudah selesai melakukan pra-pendaftaran, kita bisa lihat link untuk mendownload bukti pra-pendaftarannya. Nah, ini email masuk dari PP2MI. Karena nanti kalau kita udah melakukan pra-pendaftaran online, kita dapat email dari PP2MI. Kita berhasil melakukan pra-pendaftaran. Dan di situ ada link untuk download bukti pra-pendaftarannya. Contohnya kayak gini bukti pra-pendaftarannya. Nah, di sebelah kanan di atas gambar foto itu ada barcode. Nah, barcode ini yang menentukan kita sudah bayar atau belum. Kalau kita belum melakukan pembayaran, ya nanti kalau barcode ini kita scan, kita statusnya belum bayar. Terus nanti kalau kita melakukan pembayaran, status barcode itu sudah melakukan pembayaran. Dan kode bayarnya itu biasanya ada di sini.
di bukti prapendaftarannya. Di sini pembayaran ujian kemarin itu melalui Bank BNI. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya biasanya itu BRI ya. Kalau di ujian kemarin itu BNI. Jadi misalkan kalau nggak punya rekening BNI, kita ke Bank BNI kita bayar melalui teller ya. Kalau kita nggak punya tabungan BNI, kalau kita punya, kita bisa lewat ATM. Dan hasil pembayaran stroke atau kertas dari teller bank itu kita simpan, nanti kita bawa untuk bukti pembayaran pada saat verifikasi data. Dan di sini untuk mengecek status pembayaran dapat dilakukan dengan cara memindai atau scan QR code yang tertera pada bukti prapendaftaran menggunakan aplikasi QR code reader. Pakai HP kita bisa scan kode ini. Kalau kita belum bayar, kita statusnya belum bayar. Kalau kita sudah bayar, nanti statusnya sudah bayar. Misalkan seperti ini, karena kalau kita belum bayar, nanti statusnya belum bayar ya. Status pembayaran belum bayar. Dan ini kalau kita sudah bayar, nanti status pembayarnya sudah bayar. Mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan saya. Video ini saya buat pemula-pemula yang belum pernah ikut ujian EPS Topik, atau orang-orang yang ingin kerja ke Korea, pengen tahu metodenya. Video ini saya buat cara mendaftar ujian EPS Topik biar bisa kerja ke Korea. Ini adalah syarat ya. Syarat kerja ke Korea itu harus lulus EPS Topik, dan cara ikut ujian EPS Topik kita harus mendaftar dulu. Sampai di sini penjelasan saya. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.